Shalom. Selamat hari Sabat dan selamat beribadah kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada ketika ini. Kita tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di atas penjagaan dan perlindungannya kepada kita sepanjang minggu. Sehingga kita masih lagi dapat beribadah bersama-sama pada hari Sabat yang kudus dan suci ini. Hari yang penuh keberkatan, hari yang membawa damai dan kesejahteraan. Sahabat yang dikasihi, kita semua tahu bahwa mengampuni merupakan satu sifat yang sangat mulia. Lebih dari itu, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti bahwa mengampuni sangat berkenan dan menyenangkan hati Allah. Tuhan berfirman agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus menegaskan dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 bahwa kita harus mengampuni bahkan hingga 70 kali 7 kali. Ataupun dalam kata lain, jangan pernah berhenti untuk mengampuni. Karena kita mengetahui bahwa mengampuni merupakan kehendak dan perintah Allah. Namun persoalannya adalah apakah mengampuni itu menjadi mudah untuk dilakukan? Jawabannya sama sekali tidak. Pergumulan dalam mengampuni merupakan satu perkara yang begitu nyata di dalam kehidupan seharian kita. Tak seorang pun akan menjadi kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan sakit hati. Sengaja atau tidak, kadang-kadang seseorang itu akan melukai dan menyinggung perasaan kita. Walaupun ramai yang mengetahui bahwa mengampuni itu adalah suatu keharusan dan kewajiban, namun ianya begitu sukar untuk dilakukan. Dan karena itulah maka sesebuah pengampunan itu sangat mahal harganya. Tiada yang boleh melakukannya kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui dirinya sendiri, yaitu kasih. Bapa Surgawi kita telah mengorbankan putra tunggalnya untuk mati bagi kita. Mengapakah Tuhan sanggup dan mampu melakukannya? Karena Dia sendiri adalah kasih. Tuhan bukan memiliki kasih, tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kita tidak akan dapat mengampuni jika kasih Tuhan tidak menguasai hidup kita. Karena pengampunan sejati selalunya didasari dan digerakkan oleh kasih. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 8 ada menyatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Manakala Amsal 10 ayat 12 pula mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala perlanggaran. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata dari kasih Allah. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, kita pun harus memberikan belas kasih dan kemurahan itu kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Demi kita, Tuhan Yesus telah meninggalkan surga, tempat Dia bertakhta sebagai Raja di atas segala raja dengan segala kebesarannya. Dia telah memilih untuk turun ke dunia sebagai hamba, sebagai ganti sujud dan hormat yang selalu dipersembahkan oleh para malaikat. Malah Dia menerima hinaan dan siksaan daripada para penyalibnya. Sebagai ganti kemuliaan dan keagungannya, Dia telah dijadikan tontonan dan bahkan dipermalukan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 2 ayat 9, bahwa untuk sesaat Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Dan semua itu rela ditanggungnya demi menebus dosa-dosa kita. Itulah maksud dari sebuah pengorbanan dan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan dapat mengampuni. Rendah hati bermaksud untuk tidak mempertahankan kedudukan kita. Dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa diri kita.
Orang yang rendah hati tidak akan meminta untuk dihormati dan dihargai, tetapi justru akan mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Marilah kita belajar daripada Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk memberikan pengampunan kepada kita. Biarlah kita juga akan turut merendahkan hati kita untuk mengampuni sesama kita. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif yang lain yang kita simpan di dalam hati kita adalah dosa. Dosa adalah penghalang kepada jawaban doa kita. Oleh sebab itu Tuhan mahu agar kita belajar untuk mengampuni. Bukan semata-mata demi orang yang bersalah kepada kita, tetapi sesungguhnya demi diri kita sendiri. Kita tidak akan dapat menyembah Tuhan dan beriman dengan sepenuhnya jika kita masih menyimpan kebencian atau kemarahan kepada seseorang. Hanya orang yang bersih dan suci hatinya sahaja yang akan dapat melihat Allah. Tidak bersedia untuk mengampuni adalah sama seperti meletakkan penghalang antara kita dengan Tuhan, yang bermaksud menghalangi jawaban doa kita seperti yang kita harapkan. Jika kita mengharapkan mujizat daripada Tuhan, maka kita haruslah mengampuni. 1 Yohanes 2 ayat 11 ada mengatakan, "Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, kerana kegelapan itu telah membutakan matanya." Kebencian bagaikan kegelapan yang membutakan mata rohani kita. Kebencian membuat kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, tidak dapat menangkap firman-Nya. Membenci sama artinya dengan menempatkan diri kita di dalam kegelapan. Lepaskanlah pengampunan seperti yang Tuhan perintahkan. Maka mata rohani kita akan terbuka kembali, kerana firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kita. Dengan mengampuni, maka kita akan terbebas daripada beban dan belenggu kebencian, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dendam, dan luka batin kita. Mengampuni akan membawa kelegaan bagi hati dan pikiran kita, sehingga kita akan dapat bersukacita kembali. Bahkan dalam banyak kesaksian yang saya dengar, pengampunan membawa mujizat kesembuhan, dan kesembuhan dari segi jasmani dan juga rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kerana kami dapat dipersatukan untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat yang kudus dan suci ini. Tuhan, tolong kami untuk memiliki sifat seperti Yesus Kristus, yang rela untuk mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya, dan meninggalkan segala kerajaan dan kemuliaan surga untuk turun ke dunia dan mati sebagai seorang hamba di kayu salib. Merendahkan dirinya Tuhan, mengambil tempat kami yang hina dan berdosa ini, mengambil tempat kami yang selayaknya untuk mati dan dipakukan di kayu salib itu. Tetapi melalui kasih-Nya, melalui rahmat-Nya, melalui belas kasihan-Nya, dan melalui pengampunan-Nya, Dia telah mati sebagai ganti kami dan menebus kami, membayar harga hutang dosa kami, dan seterusnya melayakkan kami untuk diterima sebagai anak-anak Tuhan yang akan mewarisi hidup kekal dan kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Tolong kami Tuhan untuk memperbaiki hubungan kami yang mungkin telah rosak dan renggang akibat perasaan marah, perasaan dengki, perasaan cemburu, iri hati, kecewa, dan sebagainya. Tolong kami untuk terus dapat membina perhubungan di antara keluarga gereja, keluarga besar kami, rumah tangga kami, hubungan antara suami dan istri, dan ibu bapa dan anak-anak.
supaya kami dapat meneguhkan persekutuan kami, perhubungan kami, untuk menjadi umat yang bercahaya, umat yang bersinar, umat yang teguh dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati semua sahabat yang berbakti bersama-sama pada hari ini. Semoga kami akan menerima keberkatan sahabat dan seterusnya diperkasakan dan dijanakan oleh kuasa Tuhan untuk menghadapi minggu yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja ibadah sahabat kita pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada sahabat yang akan datang. Tuhan memberkati.